Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semua? Ketemu lagi dengan saya di Yo Tani Channel. Saya harap semoga kalian baik-baik saja, selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu dipermudahkan dalam segala hal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke Sobat Tani, untuk jumpa kali ini kita masih membicarakan ini seputar cara pembuatan E4. Namun untuk kali ini kita akan membuat E4-nya itu dengan bahan dasar yaitu ragi tape. Nah, kalau kemarin itu kita membicarakan ini ya, membuat eh, pembuatan E4-nya itu dari tape, namun untuk kali ini kita akan membuatnya dari bahannya yaitu ragi tape, obatnya kalau istilahnya. Dan kita akan mengkompilasikan dengan bahan-bahan campuran yang lainnya. Oke Sobat Tani, di sini saya tidak akan terlalu banyak basa-basi. Gimana kalau kita langsung saja simak videonya bagaimana cara membuat E4 ini dari bahan dasar ragi tape. Let's go! Sobat Tani tentunya sudah tahu ya, ini tentang E4 nih. Nah, ini biasanya Sobat Tani itu untuk menggunakan E4 ini bisa didapat di toko online atau toko yang memang menyediakan E4 atau ini ya, toko pertanian. Ini biasanya banyak dijumpai. Nah, jika kita menggunakan ini ya, penggunaannya itu dalam jumlah yang cukup banyak. Ini tentunya Sobat Tani terkendala dengan biaya. Nah, untuk itulah Sobat Tani, dengan cara saya ini, mungkin bisa meringankan beban biaya dalam penggunaan E4 mungkin dalam jumlah yang cukup banyak. Dengan cara ini, kita membuat E4 sendiri dengan menggunakan bahan dasar yaitu ragi tape. Nah, kemudian untuk bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan E4 ini, tentunya Sobat Tani bisa simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk langkah pertama ini kita siapin wadah atau tempat ya. Kemudian ini ragi kita masukkan dan kita hancurkan ya, atau kita haluskan ya. Nah, ini ragi kita haluskan sampai sehalus mungkin ya. Di sini kita cukup menggunakan 2 butir ragi tape untuk ukuran ini ya, air cucian beras 1,5 liter. Sambil kita ngulek, ini kita akan jelaskan apa itu E4. Sobat Tani, perlu diketahui E4 atau dalam bahasa ilmiahnya itu efektif mikroorganisme. Ini adalah bakteri mikroba hasil dari fermentasi perubahan zat glukosa. Ini menjadi bakteri atau bakteri yang terbuat dari zat yang mengandung glukosa. Nah, biasanya bakteri ini digunakan sebagai bahan aktivator pembuatan kompos. Karena bakteri ini sangat berguna untuk mengembalikan sifat kimia tanah. Kemudian untuk jenis mikroorganisme yang ini ya terdapat dalam E4 ini biasanya terdiri dari kelompok Yes atau ragi. Nah, bakteri fotosintesis, bakteri asam laktat, dan actinomycetes yaitu bakteri yang sifat-sifatnya menyerupai jamur. Terus ini ya, untuk angka 4 yang tertera pada E4 ini itu menggambarkan yaitu eh, campuran mikroorganisme yang ada di dalamnya. Nah, untuk E41 ini mengandung bakteri asam laktat, ragi, dan bakteri fotosintesis. Kemudian untuk EM2-nya ini lebih banyak mengandung bakteri fotosintesis dan spesiesnya bisa mencapai lebih dari ini ya, 10 spesies. Kemudian komposisi EM3 itu sebagian besar merupakan bakteri fotosintesis, sedangkan untuk EM4-nya ini lebih banyak mengandung Lactobacillus sp. Ya, memang Sobat Tani, ragi tape ini sebagai bahan dasar pembuatan E4 ini sangat efektif dan sangat cepat dalam proses pengomposan dan hasilnya pun cukup bagus. Nah, setelah halus ragi tapenya, kemudian kita bisa memasukkan ini ya, air cucian beras ya. Ini untuk satu botol ini ukurannya ini ya, 1, liter ya.
1,5 liter ya maksudnya. Ini kita bisa tuangkan ya ke dalam toples ini atau wadah ini ya. Oh ya, ini untuk suaranya aslinya ini kita bisukan karena memang ada suara musik, tapi ini takutnya nanti terkena klaim hak cipta ya. Jadi kita bisukan. Nah, setelah ini kita bisa aduk-aduk sampai rata ya. Biar mencampur semua. Nah, setelah semua sudah tercampur ya, ini kita bisa memasukkan untuk tetes tebunya. Di sini kita kasih tetes tebu sebanyak 3 sendok ya. Ya, ini kegunaan dari tetes tebunya sendiri ini sebagai bahan makanan mikroorganismenya ya. Dan mikroorganismenya ini biar berkembang biak secara bagus tentunya. Yang pastinya untuk tetes tebunya ini semakin banyak ya semakin bagus hasilnya. Nah, setelah kita kasih tetes tebunya ini kita bisa mengaduknya sampai rata ya. Biar mencampur semua. Nah, untuk hasilnya lebih bagus lagi ini kita tambahkan yaitu 3 sendok gula pasir ya. Biar hasilnya lebih jos pokoknya. Oh ya, ini untuk pemberian gula pasirnya ini hanya selera saja ya. Sebenarnya hanya cukup memakai tetes tebu saja itu sudah cukup. Tapi ini ya kita tambahin aja, ya selera kita aja gitu. Kita pakai gula pasir. Terus ini setelah gula pasir kita masukkan, kita bisa aduk-aduk sampai merata ya. Tercampur semua pokoknya. Nah, saya rasa proses ini ya, pemasukan bahan-bahannya ini sudah tercampur semua ya. Artinya ini sudah selesai proses pencampurannya. Nah, kemudian ini setelah selesai ya, ini kita bisa lihat warnanya merah ya. Merah pekat pokoknya dan lumayan kental ya. Nah, setelah proses ini selesai ya, ini tentunya bisa disiapkan botol yang kosong untuk kita masukkan cairan ini ke dalam botol ya. Oh ya, di sini proses pemasukan ini ya cairan E4 ini kita singkat saja biar tidak memakan waktu ya pastinya. Ya, pokoknya cairan E4 ini kita masukkan semua ya. Jangan sampai tersisa. Dan kita anggap ini ya sudah selesai. Pokoknya. Nah, setelah proses terakhir ini ya, kita bisa menutup botolnya. Namun sebaiknya untuk tutup botolnya itu bisa dikasih selang ya. Untuk mengeluarkan gas-gas yang terdapat pada dalam botol ini ya. Biar lebih aman pastinya. Karena kalau tidak dikeluarkan ini terjadi pemadatan dan bisa menimbulkan ledakan. Dan setelah ini bisa disimpan dan diletakkan tempat yang aman. Yang penting tidak terkena sinar matahari secara langsung ya. Oh ya, ini untuk cara pemakaiannya ya. Yaitu untuk 100 ml cairan E4 buatan sendiri ini bisa dicampurkan ke dalam 5 liter air bersih ya. Dan jangan air PDAM. Dan untuk kegunaannya ya, ini bisa dipakai dalam proses dekomposer dalam pembuatan pupuk, juga pengkomposan secara langsung ya. Dengan cara dikocor maupun dengan memakai dispray. Nah, demikianlah kurang lebihnya tentang cara pembuatan E4 ini dari bahan dasar ragi tape. Oke Sobat Tani, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Apa yang saya tampilkan ini semoga bisa membuat manfaat bagi Sobat Tani semua. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri, terima kasih telah menonton video ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.